Halo, bagaimana kabarnya pada saat ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Sebagaimana channel saya ini bertujuan untuk membahas berbagai soal daripada matematika, maka pada saat ini kita juga akan membahas salah satu model dari soal matematika. Namun sebelum kita membahas soalnya, saya kembali untuk mengingatkan kepada para penonton sekalian supaya jangan lupa like video saya ini dan video saya lainnya di channel saya Try Gunawan Zebua, serta mengajak orang-orang lain supaya like video saya dan seluruh video saya di channel saya Try Gunawan Zebua. Kemudian saya juga kembali meminta kepada teman-teman sekalian ya supaya share video saya ini maupun video saya lainnya di channel saya Try Gunawan Zebua, lebih-lebih kepada mereka yang mungkin mengalami kebingungan atau kebuntuan dalam mengerjakan salah satu soal matematika. Mana tahu kebetulan salah satu soalnya ya, atau mungkin soalnya itu sama persis dengan soal saya maupun mirip dengan soal saya tersebut ya, sehingga akhirnya bisa mereka bebas dari kebutuhan atau kebingungan mereka itu. Dan jangan lupa untuk share kepada orang-orang yang mungkin sedang mengerjakan soal matematika maupun sedang belajar matematika, supaya bisa menjadi referensi bagi mereka dalam berlatih mengerjakan berbagai soal matematika dan dalam belajar matematika. Begitu juga saya menghimbau kepada teman-teman sekalian supaya jangan lupa untuk meninggalkan jejak komentar dengan komentar-komentar yang bersifat positif dan membangun ya, serta mengajak juga orang-orang lain supaya memberikan komentar yang baik dan positif kepada saya di channel saya ini, baik melalui video ini maupun di video-video yang lain, supaya saya lebih semangat lagi dalam membahas berbagai model soal matematika. Dan terakhir saya meminta kepada teman-teman sekalian, para penonton sekalian, supaya mensubscribe channel saya Try Gunawan Zebua dan mengajak orang lain supaya juga mau datang berpartisipasi untuk mensubscribe channel saya ini. Terima ini dengan semuanya. Dan begitu saja. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas lagi salah satu soal matematika, yaitu X dikurang Y sama dengan 3, X ditambah Y sama dengan 12, maka berapakah nilai dari akar dari X kuadrat dikurang Y kuadrat? Nah, jadi kita harus memahami dulu atau mencari tahu dulu berapa besar dari X, berapa besar ya dari Y ini ya, sehingga kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Nah, bagaimanakah caranya? Ya, caranya seperti begini. Kita kembali tulis soalnya. Jadi X dikurang Y sama dengan 3. X ditambah Y sama dengan 12. Nah, misalnya dulu kita matikan Y, maka tersisa X. Maka supaya Y mati atau habis dari 0, maka minus Y ditambah Y berarti kita tambah ya, dimana minus Y ditambah Y sama dengan 0 ya, minus Y ditambah Y sama dengan 0, maka habis, maka X ditambah X sama dengan 2X ya, dimana jika kita tanpa menulis koefisien nilai daripada X ini, maka otomatis adalah bernilai 1. Jadi 1 tambah 1 berarti 2X ya. Kemudian sama dengan 3 ditambah 12, berarti kita punya uang 3 ditambah dengan uang kita 12 jadi 15. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi 2. Kenapa? Karena untuk menghilangkan koefisien 2 daripada si X, sehingga yang tersisa tinggal X di sebelah kiri. Maka menjadi 2/2X sama dengan 15/2. Nah, kemudian
2 bagi 2, 1. Maka 1 kali X, X sama dengan 15 per 2. Maka nilai dari X adalah sebesar 15 per 2. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui nilai Y? Nah, kita substitusikan nilai X ini ke salah satu persamaan ini. Yang tadi di soal ini ya, entah X kurang Y sama dengan 3 atau X ditambah Y sama dengan 12. Ya, bisa di salah satu saja, terserah. Jadi, misalnya kita ambil yang persamaan pertama, yaitu X dikurang Y sama dengan 3. Nah, kemudian substitusikan berapa nilai X ini. Nah, ini X 15 per 2. Jadi 15 per 2 dikurang Y sama dengan 3. Nah, kemudian ya kita jumlahkan ya kedua ruas dengan 15 per 2 ya. Atau juga kita kalikan 2 dulu ya kedua ruas ya, supaya 2 ini bisa hilang ya. 15 per 2 ini, yang 2-nya ini bisa hilang. Jadi kita kalikan kedua ruas ya dengan 2. Maka 2 dikali 15 per 2 menjadi 15. 2 dikali negatif Y berarti negatif 2Y sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi 15 supaya 15 ini hilang di sebelah kiri. Nah, maka 15 dikurang 15 dikurang 2Y sama dengan 6 dikurang 15. Nah, kemudian 15 dikurang 15 habis 0. Maka yang tersisa minus 2Y sama dengan 6 dikurang 15. Nah, kita punya uang 6. Sementara utang kita ada 15. Maka kita memiliki utang lagi sebesar minus 9. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan minus 2. Kenapa minus 2? Supaya tersisa Y di sebelah kiri. Nah, maka minus 2 per minus 2 kali Y sama dengan minus 9 per minus 2. Nah, minus dengan minus jadi mati, habis ya. 2 bagi 2, 1. 1 kali Y, maka Y sama dengan minus dengan minus jadi positif. Jadi Y sama dengan 9 per 2. Maka kita dapat mengetahui bahwa nilai Y sama dengan 9 per 2. Jadi kita sudah mengetahui ya, nilai X 15 per 2, Y 9 per 2. Kemudian masuk kita ke pertanyaan. Berapakah nilai dari akar dari X kuadrat dikurang Y kuadrat tersebut? Nah, maka tinggal kita masukkan berapa nilai X, berapa nilai yang Y yang sudah kita dapatkan. Maka ya, akar dari X kuadrat kurang Y kuadrat yaitu sama dengan akar dari X kuadrat, berarti 15 kuadrat ya, 15 kuadrat ya, atau 15 per 2, 15 per 2 dipangkatkan 2 kuadrat dikurang Y 9 per 2 dikuadratkan. Nah, gini ya. Kemudian sama dengan akar dari 15. Ya, berapakah perkalian dari 15? Jadi jikalau kita pakai aja sini ya buram ya. 15 dikali 15. 5 dikali 5 25 ya, 25. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. Maka hasilnya turun 5. 7 ditambah 5, 12. 1 tambah 1, 2. Hasilnya 225 per
2 pangkat 2, 4. Ya, di mana pangkat ini bukan hanya berlaku untuk 15, tapi juga untuk 2. Nah, kemudian begitu juga yang sebelah. 9 kita pangkatkan 2. 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikali 9. Maka hasilnya yaitu 81 per 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian kita hitung. Berarti sama dengan akar dari, nah ini kan sudah sama penyebutnya ya. Maka kita gabung pembilangnya. Ya, jadi 225 ya dikurang 81 per 4. Nah, kalau seandainya penyebutnya ini berbeda, maka kita harus mencari penyebut baru supaya bisa menggabungkannya. Nah, karena kebetulan ini sama-sama penyebutnya 4, maka kita bisa menggabungkannya langsung. Kemudian hasilnya juga sama dengan akar dari, nah kita kurangkan 225 dikurang 81 ya. Misalnya kita kasih di sini ya, kita kasihkan ibu-ramnya ya. 225 dikurang 81 ya, ini dikurang ini. Hasilnya yaitu 5 dikurang 1, 4. 2 dikurang 8 tidak bisa, dipinjam 1 menjadi 12. 12 dikurang 8, 4. Tersisa 1, maka turun 1. Ya, hasilnya menjadi 144. Maka 144 per 4. Nah, kemudian kita hasilkan ini bagaimana menyelesaikannya. Akar ini bukan hanya untuk 144, tetapi juga untuk 4. Istilah lain ditulis dengan akar dari, ya, akar dari 144 per akar dari 4. Nah, sama ini ya kalau dalam penyelesaiannya. Jadi akar bukan hanya untuk 144 tetapi juga untuk 4. Nah, berapakah akar dari 144? Kita cari berapa angka-angka yang jika dikalikan hasilnya 144 ya. Kalau coba kita kalikan 12 kali 12. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1, maka 4 turun, 2 tambah 2 4, turun 1 1 4 4. Maka hasilnya yaitu 12 per 4 dikali-kalikan berapa dia. Kalau 2 kali hasilnya 4 ya. Jadi kalau 2 berarti 2 kali 2, maka hasilnya 2. Maka 12 per 2 kita sederhanakan menjadi 6. Nah, jadi inilah hasil daripada ini, yaitu jika ditanya akar dari x kuadrat dikurangi kuadrat sama dengan 6. Nah, oke. Begini saja pembahasannya ya, seperti yang telah saya sebutkan dari awal. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.